فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali majelis ta'lim. Masih di dalam pembahasan al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama di mana tauhid ini memiliki peran yang sangat kuat di dalam kehidupan. Karena ia bukan hanya terkait dengan masalah ibadah saja, masalah ubudiyah kita kepada Allah, namun lebih dari itu tauhid juga akan mengokohkan hati seseorang. Tauhid akan menjadikan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, kata Allah, maka katakan kepada mereka bahwa Allah itu dekat dengan mereka. Maka tauhidlah yang akan membangkitkan keyakinan ini, sehingga ketika yakin dekatnya Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak akan ragu, tidak akan bimbang, tidak akan was-was. Dan bukan hanya itu, mereka tidak akan mudah untuk terjerumus ke dalam dosa. Dan motivasinya di dalam ibadah pun juga semakin kuat. Kenapa seseorang terkadang lemah motivasi ibadahnya? Di antara sebab utamanya adalah karena lemahnya tauhid. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki halaman 108 membahas istighotsah. Ya. Mana istighotsah ini sebagaimana disebutkan oleh muallif, wa dalilul istighotsati qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang pelaksanaan istighotsah itu adalah firman Allah Ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan, memohon bantuan, rabbakum, kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka dia pun mengijabah permohonan tersebut. Subhanallah. Ini nanti akan ada kisah di dalam pembahasan ini, Pak. Al-istighotsah adalah memohon bantuan agar selamat dari kebinasaan dan kesusahan. Jika seseorang ada hal-hal yang menjadikan dia susah, menyebabkan dia galau, ya khawatir dengan sesuatu yang akan menimpanya, ia takut, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hatinya ya bergetar menghadapi peperangan dalam perang Badar, maka beliau beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memohon bantuan. Jadi tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian daripada anak-anak sekarang ketika ditanya, kalian tahu apa itu istighotsah? Tahu, ngumpul di lapangan kemudian membaca doa keras-keras. Nah, ada yang menjawab seperti itu. Maka ini istighotsah bukan secara syar'i, bukan yang demikian itu. Dan istighotsah dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang sangat mendesak. Ya, terima kasih, Pak. Sangat mendesak sekali karena begitu beratnya masalah yang dihadapi pada saat
kondisi tersebut. Maka kita pun juga bisa melatih istighosah tersebut. Ya, entah kita memohon ya, keselamatan tentang keluarga, bisnis dan lain-lain sebagainya, terutama masalah ukhrawi. Dan istighosah ini dibagi menjadi 4 keadaan. Keadaan pertama, pembagian pertama, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas bahwa hal tersebut merupakan ibadah yang mulia. Menerapkan perintah Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga memohon pertolongan kepada Allah seperti ini. Dan hal itu dilakukan beliau, menunjukkan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang memiliki keutamaan. Dan ini juga merupakan bagian permohonan bantuan kepada Allah secara sempurna. Dan bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul sebelum beliau pun juga memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon bantuan itu untuk menyelamatkan umat beliau, Adapun para nabi terdahulu banyak yang memohon kepada Allah supaya menghancurkan umat-umat yang memusuhi mereka. Di antaranya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ketika mendoakan umat mereka, maka Allah ijabah, sehingga umat-umat mereka pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa doa para nabi itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Nabi berdoa untuk umatnya, nah, bapak-bapak sekalian, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan kebaikan, mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendoakan kita. Bagaimana doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang mereka bersegera untuk melakukan kebaikan, ya, berpagi-pagi, ya, tidak menunda waktu, ya. Mereka yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengawali kegiatan yang baik itu dengan segera, maka Nabi doakan supaya apa yang dilakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ketika kita sudah meniatkan kebaikan, segera kita laksanakan. Supaya apa? Allah memberkahinya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan, ya. Jika kita bersegera berpagi-pagi di dalam melakukan kebaikan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan, bantuan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah, memenuhi permohonan kalian. Anni mumiddukum, sesungguhnya, kemudian Allah menjawab dengan jawabannya, Anni mumiddukum, sesungguhnya aku, kata Allah, mumiddukum, akan mendatangkan kepada kalian bi alfim minal malaikati, 1000 malaikat, murdifin, yang mereka datang berturut-turut. Subhanallah. Demikian jika Allah sudah menjawab dan mengijabah doa. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini terjadi pada saat perang Badar, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah pasukan musyrikin itu banyak sekali. Ada berapa, Pak? 1000. Jumlah kaum muslimin hanya 300 lebih. Ada yang mengatakan 317, 318 atau 319.
sedikit, ya. Maka pada saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda beliau, masuk, Pak. Kemudian mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi. Ini salah satu sunnah di dalam beristighosah. Jika kita sedang memohon bantuan kepada Allah dengan hal yang sangat-sangat penting dan sangat kita butuhkan, pasti keadaan ini bapak-bapak pernah merasakan. Dimana kita, nah, kalau anak-anak juga mungkin pernah merasakan. Ya, ada anak kecil mohon setelah mendengar pengajian istighosah mengangkat tangannya, ya Allah, sampai nangis. Minta apa? Kamu minta apa, Nak? Saya minta robot. Minta robot, Pak. Namanya juga anak kecil. Nanti udah gedean dikit serius minta, ya Allah, minta lulus ujian, ya Allah, sampai nangis-nangis, ya Allah. Gedean dikit dewasa minta, nangis-nangis, ya Allah, minta jodoh, Pak. Semacam-macam pokoknya. Begitu sudah dapat jodoh, belum punya keturunan, minta lagi kepada Allah, ya Allah, berikan saya keturunan. Ini ibadah. Ketika seorang hamba melakukan itu, Allah bukan benci, Allah justru senang dengan hamba tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah menawarkan, doa kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya kata Allah, aku akan ijabah doa kalian itu. Ya, surah Ghafir ayat 60. Jadi Allah berikan garansi. Nabi pun masuk ke dalam tenda, mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi seraya berdoa, Allahumma anjizli ma wa'atani. Ya Allah, berikanlah keberhasilan kepadaku, kepada pasukanku, dan wujudkanlah janjimu untuk memenangkanku. Subhanallah. Allahumma in tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, jika engkau membiarkan pasukan ini, jika engkau tidak menolongnya, ya Allah, min ahli Islam, dari ahli Islam yang saat ini sedang berperang melawan orang-orang kafir, la tu'bad fil ardi, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Kenapa? Karena habis orang-orang yang beriman. Itulah kenapa perang Badar itu disebut dengan perang Badar Al-Kubro. Padahal jumlah pasukannya berapa, Pak? 300 saja. Berbeda dengan perang-perang yang lain yang pasukannya sudah mencapai ribuan. Pasukannya mencapai ribuan, Pak. Sementara perang Badar yang 300. Ada yang pernah mendengar kenapa perang Badar ini disebut Kubro walaupun pasukannya hanya 300 saja? Apa alasannya, Pak? Ya. Kenapa? Ya. Karena semua kekuatan Islam diterjunkan. Semua kekuatan Islam, dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Bahkan mereka ya yang masih ya manten, Pak. Masih malam pertama datang ikut memenuhi peperangan tersebut sampai istrinya ditinggalkan ya setelah dia junub. Sehingga ketika perang selesai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada seorang yang tubuhnya basah. Para sahabat bingung, ini kenapa orang ini basah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang ini telah dimandikan oleh malaikat. Tahukah kalian siapa dia? Nabi bertanya, siapa itu? Siapa namanya, Pak? Namanya adalah Hamdullah. Ini Hamdullah wahai Rasul. Hamdullah, siapa dia? Dia adalah pemuda yang kemarin sore baru menikah. Berarti apa? Malamnya dia junub, kemudian dia langsung ikut perang Nabi, belum sempat mandi, maka dia dimandikan oleh malaikat.
Subhanallah. Nah ini Pak, sampai ikut. Allah gantikan istrinya, dia tinggalkan, dia mendapatkan syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dinikahkan dengan 70 bidadari surga. Subhanallah. Itu keutamaan syahid, Pak. 70 bidadari, Pak. Di sini nyari 2 susah, Bapak. Ya. Di sana 70. Dengan syarat apa? Syahid. Dan orang yang syahid itu dia tidak akan terkena azab kubur. Dia akan apa? Semua dosa orang syahid itu dihapus. Ya. Semua kesalahannya dihapus. Dia masuk surga tanpa dihisab kecuali 1 yang akan ditanyakan. Apa, Pak? Hutang. Nah, udah tahu semua kan? Ya, kecuali hutang. Makanya kita hendaklah menghindari ya hutang tersebut. Nah, hal ini akan menyebabkan ya kesulitan ya, bukan hanya dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat pun juga demikian. Sehingga kita lihat orang-orang yang sudah meninggal, ketika disampaikan ya dari wakil keluarga meminta maaf atas semua jika ada kesalahan, tapi untuk hutang tidak cukup dimaafkan saja. Ya. Tidak cukup dimaklumi. Tapi apa? Silahkan menghubungi salah satu keluarga atau saya sendiri jika ada tanggungan berupa hutang. Jika ada khilafan mohon dimaafkan. Cukup, Pak, dimaafkan saja. Tapi hutang ya, mohon jika punya hutang dimaafkan. Cukup enggak, Pak? Tidak cukup. Nah, inilah kenapa disebut dengan peperangan yang kubro, yang besar, karena semua kekuatan Islam habis di situ, masuk ke dalamnya. Berbeda dengan perang Uhud. Ya, 1000 orang diterjunkan, ya masih ada ya ratusan orang lagi yang tinggal. Mereka habis, masih ada yang akan meneruskan agama itu. Subhanallah. Sehingga itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memohon kepada Allah ya sampai benar-benar pasukan dari langit itu Allah turunkan. Maka ini sebagai bimbingan bagi kita bahwa jika kita memohon bantuan pertolongan kepada Allah, terus lakukan ya. Mohon kepada Allah. Sampai kapan? Sampai Allah mengijabah. Hari ini belum ijabah, besok doa lagi. Terus seperti itu ya. Doa. Bapak pernah mendengar ada seorang bocah di negeri Arab, kira-kira kelas 4 SD dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum punya adik perempuan. Ya Allah, saya mohon, kalau doa anak ini khusyuk sekali. Setiap hari sampai bu gurunya itu bingung bertanya, "Nak, sebetulnya kamu minta apa? Kok teman-teman kamu sudah main, kamu masih doa. Teman kamu belum ke masjid, kamu sudah duluan. Apa yang kamu minta?" Dia minta, "Bu guru, sampai usia sekarang saya belum punya adik. Saya pengen punya adik perempuan." Ya, pengen punya adik perempuan. Ya, kalau bapak mungkin pengennya beda, ini minta doa beda. Nah, kemudian, oh jadi kamu pengen adik perempuan. Bu guru ini melaporkan kepada ibunya, "Berbahagialah ibu." "Kenapa, Bu guru?" "Anak ibu ini kalau doa khusyuk sekali." Ya, kalau doa khusyuk sekali. Saya pernah bertanya apa yang dia minta. Apa yang memang yang diminta, Bu guru? Ya, dia minta adik perempuan. Ibunya bukannya senang, malah dipanggil anaknya, dimarah-marahin. "Kenapa kamu minta adik perempuan? Kamu kan sudah perempuan. Ibu pengen punya anak laki-laki. Minta anak laki-laki," katanya. Subhanallah. Ini doa, Pak. Doa. Kemudian karena ibunya pengen laki-laki dan anak itu perempuan, dan dia pengen punya adik perempuan, maka dia pun berdoa kepada Allah. Doanya diubah, ditambahin. "Ya Allah, saya pengen adik laki-laki sebagaimana apa yang diinginkan ibu saya."
Dan saya juga ingin adik perempuan sebagai teman saya. Dan setelah itu nanti saya juga pengen punya adik laki-laki lagi sebagai teman untuk adik laki-laki saya. Dia terus berdoa, tidak peduli kapan Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kelas 5 dilalui, kelas 6 dilalui Pak. Berapa tahun nih Pak? Sampai kelas 1 SMP ibunya pun hamil. Ya. Menjelang kelas 2 SMP ibunya melahirkan kembar 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Subhanallah Pak. Kenapa? Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengangkat tangan tinggi-tinggi pada saat beliau sedang berdoa tersebut. Ya. Apa yang menjadikan kita lemah berdoa? Lemah berdoa itu karena wujud daripada lemahnya keyakinan. Kalau keyakinan kita lemah, pasti doa itu lemah. Ya Allah, saya mohon ini. Kalau doanya kuat dan keyakinannya kuat akan dikabulkan, dia akan memohon, mengibah kepada Allah sampai Allah benar-benar mengijabah, mengabulkan doa tersebut. Subhanallah Pak. Ini yang luar biasa jika kita kembali berdoa. Sehingga sahabat Abu Bakar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, cukuplah dengan doamu itu wahai Rasul. Hentikanlah doa itu. Sesungguhnya Allah pasti tidak akan membiarkan kita dan Allah pasti akan mengijabah apa yang engkau minta itu wahai Rasulullah. Rasulullah pun keluar, kemudian beliau pun ikut bertempur melawan orang-orang musyrik, sehingga Allah benar-benar memberikan kemenangan. Sehingga datanglah seorang anak muda yang dua-duanya bernama Mu'adz, ya, bertanya kepada para sahabat senior, wahai paman, tunjukkanlah kepada kami siapa atau mana yang namanya Abu Jahal. Ya, maka dua anak muda ini pun bekerja keras, ya, untuk yang satunya mencari jalan, yang satunya konsentrasi mana yang namanya Abu Jahal. Siapa anak muda itu? Yang pertama bernama Mu'adz bin Amr, yang kedua bernama Mu'adz bin Al-Afra. Usianya masih 16 tahun. Dia maju terus sampailah dia di dekat Abu Jahal, sehingga yang satunya menebas leher orang yang bertugas untuk menjaga Abu Jahal, yang satunya pun menyerang Abu Jahal dan menusukkan, ya, pedangnya ke dada Abu Jahal. Kemudian yang satunya menebaskan lehernya, pedangnya ke leher Abu Jahal. Matilah Abu Jahal dengan dari dua orang sahabat muda yang bernama Mu'adz bin Al-Afra dan Mu'adz bin Amr tersebut. Tamatlah riwayat musyrik pada saat itu. Apakah mereka kemudian puas dengan peperangan itu? Tidak. Maka mereka pun ingin menuntut balas dengan peperangan Uhud, ya. Ini jenis pertama Pak, ya, istighosah. Jenis kedua, mohon bantuan kepada orang yang meninggal karena dianggap memiliki, ya, nilai atau kekuatan spiritual, kekuatan supranatural, ya. Ada natural, ada supranatural, ya. Natural itu alam, supranatural apa? Alam bawah sadar. Apa enggak tahu ini. Jadi meminta, ya. Maka ini karena hal ini masalah akidah, kita harus menjauhinya, ya. Tidak boleh kita terjerumus. Kita nggak perlu bicara zaman sekarang, karena kalau bicara zaman sekarang itu sensitif. Dia telah mengatakan begini, undang-undang ITE ada sekarang. Informasi teknologi, jejak digital itu bisa dilacak. Hati-hati, apalagi kita direkam begini.
dipotong kemudian disebar, wah bahaya. Jadi sekali lagi tidak boleh memohon bantuan kepada orang meninggal. Kita tidak perlu bicara zaman sekarang. Kita kembali saja ke zaman dulu. Bagaimana mereka memohon dengan berhala-berhala yang di Mekah? Bagaimana mereka memohon kepada orang-orang yang dikeramatkan? Dan itu terjadi, Pak. Ya. Kalau kita lihat sejarah, yang membawa berhala ke Mekah itu adalah Amr bin Lu'ay. Kenapa dia membawa? Karena Amr bin Lu'ay adalah seorang yang memiliki bisnis, orang terpandang, seorang yang dermawan, sehingga orang-orang berpikir nggak mungkin orang terhormat, orang yang dermawan seperti orang bodoh, nggak mungkin. Ini pasti orang pandai, orang alim. Mereka pun meminta fatwa. Ya, ketika mereka meminta fatwa, maka Amr pun melihat keadaan di Syam. Syam adalah tempat diturunkannya para nabi, tempat diutusnya para nabi, dan ternyata di Syam ini banyak sekali orang-orang yang mengkultuskan kuburan pada zaman tersebut. Nah, itu bicaranya Syam itu kan. Dan zaman dulu, Pak, bukan zaman sekarang. Nah, sekarang nanti kan bahaya. Ada seorang ustadz yang dibakar pesantrennya gara-gara dianggap salah bicara. Setelah pesantrennya dibakar, kemudian apa yang terjadi, Pak? Beliau divonis 10 tahun penjara. Subhanallah. Terus yang bakar dikemanain ini? Apa undang-undang untuk yang membakar? Nah ini, subhanallah, luar biasa emang zaman ini. Sa'ati alaikum sanawatun khadda'atun, kata Nabi, akan datang kepada kalian tahun-tahun yang kabur, yang penuh dengan tipuan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang terjadi pada zaman tersebut, sehingga mereka meminta ya di hadapan kubur-kubur orang-orang yang soleh, yang dianggap kubur berpetuah, memiliki keutamaan di dalamnya. Maka hal ini bagian daripada kesyirikan, tidak boleh dilakukan. Ya, jika kita pernah melakukannya, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengatakan bahwa itu tidaklah mengibadahi mereka. Mereka mengatakan kami tidak beribadah pada mereka. Hal itu disebutkan di dalam surah Az-Zumar, ya, ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Allah berfirman, ketahuilah bahwa seluruh agama kemurniannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian agama itu milik siapa? Milik Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ketika Nabi katakan, ya, orang-orang yang mencari, ya, pelindung, berdoa kepada selain Allah, menjadikan mereka sebagai penolong selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ya meminta ke kuburan-kuburan pada zaman tersebut, ya, kita harus garis bawahi pada zaman tersebut. Mana buduhum, mereka mengatakan sesungguhnya kami tidak hendak menyembah kuburan-kuburan itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami adalah supaya kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini adalah orang-orang soleh. Ini alasan mereka, Pak. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi mereka nanti kelak. Ini di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ya, jadi bukan penjelasan asal ambil, tidak, ya. Maka semua itu adalah bagian daripada hak Allah SWT, karena di dalam ketauhidan. Padahal Allah sudah
memfirmankan dalam surah An-Naml ayat 62, amma yujibul mudtarra idza da'ah, siapa yang akan mengijabah, menolong orang-orang yang dalam kesulitan, idza da'ahu, ketika orang tersebut memohon, wa yakshifus su'a, dan siapa pula yang akan menyingkirkan keburukan yang akan menimpa seseorang, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapa juga yang menjadikan kalian ini sebagai khalifah di muka bumi. Ailahum Allah, Allah bertanya, apakah ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi? Qalilam ma tadzakkarun, sungguh sedikit di antara manusia yang mau berpikir, yang mau mengingatnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semua orang sudah tahu bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Termasuk orang-orang kafir jahiliyah, mereka tahu bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Mereka bukan orang nggak tahu, Pak. Ya, mereka bukan orang nggak tahu. Buktinya apa? Buktinya lihat sejarah-sejarah. Jika di sini ada buku sejarah, ada nggak di sini? Baca sendiri nanti, Pak. Di sana ada dijelaskan zaman jahiliyah, dan setiap buku sirah pasti akan dijelaskan zaman jahiliyah sebagai pembanding, seperti ini loh dulu zaman jahiliyah dan seperti ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Kalau tidak ada pembandingnya, nanti orang mengira sudah dari dulu bagus kok. Ya, begitu orang. Jadi orang-orang jahiliyah mereka mengakui ketuhanan Allah SWT. Lalu perbedaannya apa dengan orang-orang Islam? Perbedaannya adalah orang Islam memurnikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, sementara mereka juga beribadah kepada selain Allah. Bukti lain bahwasanya mereka mengenal Allah SWT. Kalau Bapak pernah mendengar, ingat ya, di antara nama berhala yang di Masjidil Haram pada zaman tersebut, Bapak masih ingat apa namanya, Pak? Apa? Lata. Apa lagi? Uzza. Lihat Bapak sekalian, Lata dan Uzza itu mereka yakini, naudzubillah, mereka meyakini itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mereka sudah meyakini adanya Allah. Ya, mereka meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Namun mereka juga meyakini bahwa Allah memiliki anak. Na'udzubillah. Sementara Islam mensucikan Allah dari semua anggapan-anggapan tersebut. Kemudian jenis ketiga, meminta bantuan kepada orang yang hidup, yang hadir di hadapannya dan dia mampu memberikan bantuan. Ya, tolong Pak, saya tidak kuat mengangkat barang ini ke motor saya, misalnya saja. Maka ini boleh. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dimintai bantuan oleh Bani Israel pada saat ya sedang berseteru dengan kaumnya Fir'aun. Diceritakan dalam surah Qasas ayat 15, فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فاستغاثه الذي من شيعته. Maka datanglah orang dari golongannya yaitu Bani Israel memohon pertolongan kepada Nabi Musa, ya, karena dia dikeroyok oleh orang-orang siapa? Orang-orang Fir'aun saat berkelahi. Fawakazahu Musa, maka Nabi Musa pun kemudian menempeleng orangnya Fir'aun tersebut, ya, karena ingin menolong temannya. Plek, mati Pak, tahu. Duh, kuat Nabi Musa itu. Nah itu kekuatan Nabi begitu, setara dengan 10 kekuatan orang biasa. Nempeleng yang kelihatannya begini seperti dikeplak, ya, 10 kali lipat. Sehingga Al-Quran menceritakan ini sebagai wujud
daripada istidlal, dalil bahwa bolehnya meminta pertolongan kepada seseorang yang memiliki kekuatan, ya. Ya, kalau kita mengetahui dia mampu menolong kita, tidak apa-apa, saya minta tolong. Tentunya permohonan bantuan yang tidak disertai dengan pengkultusan atau mengkultuskan, ya. Kemudian jenis keempat istighosah itu adalah mohon bantuan kepada orang hidup yang tidak mampu memberikan bantuan. Nah ini Pak, minta tolong kepada yang enggak mampu. Nah ini ada dua makna. Ya sudah tahu nggak bisa nolong, minta tolong. Ya, seperti orang mau tenggelam, minta tolong pada orang yang lumpuh misalkan. Ya, ini bisa jadi penghinaan dan bisa jadi pula itu curhatan Pak. Lihat ada seorang yang ya minta tolong kepada orang jelas nggak mampu, tapi disampaikan, Pak begini. Kenapa? Karena curhat. Kalau udah keluar udah tenang lah, udah lega. Nah, itu kan karena curhat. Sudah tahu orang itu nggak sanggup untuk menolongnya, tapi terus disampaikan, ya. Jadi ini empat jenis ya istighosah, permohonan bantuan, pertolongan, ya. Selanjutnya adzabh atau menyembelih. Ini bagian ibadah, ya, bagian ibadah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daliludz dzabhi, dalil adzabh atau penyembelihan itu adalah surah Al-An'am ayat 162 163. Qul inna sholati, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya, dan nusukku. Nah, nusuk itu ya, makanya kalau nusuk, ya, kalau bahasa Indonesia kan nusuk itu begini Pak. Ya, di sini diartikan penyembelihan. Nusuk makna sebenarnya adalah serentetan ibadah secara khusus, sehingga nusuk kemudian nanti akan nasaka yansiku atau yansuku kemudian diubah menjadi manasik, ya, mansak, manasik, tempat-tempat ibadah. Bagaimana kita melakukan manasik haji, tata cara dalam pelaksanaan, teknis, ya itu Pak. Jadi manasik adalah teknis pelaksanaan satu ibadah. Dan di sini dimaknai wa nusuki adalah penyembelihan. Wa mahyaya, dan hidupku ya Allah. Wa mamati, dan matiku pula lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ini ikrar kita. Ketika kita sudah berikrar bahwasanya semua yang kita lakukan untuk Allah, ya, hendaklah kita jangan kecewa jika hasilnya katakanlah tidak sesuai dengan harapan. Karena Allah Maha menerima jika memang niat kita lurus, tulus, ikhlas, ya, mulus enggak mulus, ya. Jadi sekarang ada kaidah bil fulus kullu syai'in jadi mulus. Ya, jadi subhanallah. Maka seseorang yang memurnikan niat karena Allah SWT, maka dia akan, ya, menjalankan semuanya dengan ikhlas. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits, dan di dalam hadis dasarnya adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, ya, orang yang menyembelih binatang diniatkan bukan karena Allah. Kemudian salah satu bukti bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 136, ya. Surah Al-An'am ayat 136, Allah berfirman,
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ketika mereka menyembelih binatang, ya, ataupun ketika mereka memanen, ya, pertanian mereka, maka mereka menjadikan yang disedekahkan itu menjadi dua bagian. Kemudian mengatakan faqalu hadza lillahi bizamihim, mereka menjadikan satu bagian itu, oh ini untuk Allah, ya, wa hadza li syurakaina, nah ini untuk sekutu-sekutunya. Nah ini kan berarti apa? Mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah mereka sudah mengenal Allah. Jadi anggapan bahwasanya mereka tidak tahu siapa itu Allah, enggak kenal, enggak mengenal Allah, enggak beribadah Allah, tidak, ya. Mereka mengenal, ya. Namun ya itu, karena rusaknya ketauhidan mereka, Islam datang dengan pembenahan secara total terhadap tauhid. Keburukan, kebiadaban mereka itu, Pak, orang jahiliyah, karena hilangnya tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya seorang bertauhid itu akhlaknya pasti akan mulia, ya. Seorang bertauhid itu pasti mereka itu akan bisa menghormati orang lain, bisa menjaga, ya, perasaan orang lain. Mereka tidak, ya, walaupun dalam beberapa sisi mereka memiliki, ya, keutamaan, namun, ya, karena ketauhidan itu rusak, akhirnya apa? Ya, kekuatan mereka itu ada pada kesombongan dan lain-lain yang serupa itu. Adzabah, menyembelih, ya, maknanya adalah menghilangkan nyawa hewan atau ternak dengan cara mengalirkan darah, ya, dengan cara tertentu. Itu definisi daripada adzabah atau penyembelihan. Dan nanti ada kurang lebih 3 jenis, ya, penyembelihan ini. Jenis pertama adalah menyembelih sebagai ibadah, yaitu jika dilakukan dengan tujuan mengagungkan, memuliakan dan mendekatkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk syiar, maka ini juga bagian daripada ibadah. Kurban, akikah, ini penyembelihan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu sudah ada pada zaman jahiliyah, namun caranya seperti yang tadi disebutkan. Akikah itu juga sudah ada pada zaman jahiliyah, Pak. Bedanya apa? Pada zaman jahiliyah ketika dipotong seekor kambing, maka darah itu ditampung. Kemudian darah itu dioleskan ke badan bayi yang diakikahin tersebut. Fungsinya apa? Untuk menolak bala, ya, untuk keselamatan. Ini pada zaman jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapus hal tersebut. Yang tersisa adalah pemotongan kambing, ya, pemotongan kambing. Kullu mauludin, kata Nabi, setiap anak, ya, yuladu, yang dilahirkan, ya, murtahinun biaqiqatihi, maka dia dalam keadaan tergadai dan dia nanti akan ditebus dengan akikah yang disembelih atas nama bayi tersebut. Itu penyembelihan untuk Allah SWT diniatkan untuk akikah maksudnya, ya, sehingga setelah dipotong tudbahu anhu yauma sabihi, kata Nabi, dan ini dipotong pada hari ke-7. Hari ke-7, Pak. Jadi caranya menghitungnya itu dari hari ini.
Misalkan lahir jam 6 hari Ahad, kita hitung Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu dipotong. Oh, hari Sabtu belum bisa memasak. Masaknya misalkan 2 hari lagi masukin kulkas dulu karena masih ada keperluan. Tidak masalah. Sunnahnya sudah dapat, sudah dipotong. Yang dimaksudkan bukan makannya, ya, motongnya yang hari Sabtu itu. Karena sebagian orang itu makannya yang hari ke-7, motongnya hari ke-6 atau hari ke-5. Ini mohon maaf belum sah akikahnya itu, Pak. Dan ini juga pengalaman juga Bapak ketika nanti akikah putra, putri atau cucu datang ke atau telepon ke biro akikah, ya. Sebaiknya Bapak jangan bilang hari. Misalkan Bapak hitung Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, hari Sabtu ini hari ke-7-nya. Kita jangan bilang hari Sabtu nanti kita akan akikah. Saya pernah seperti itu. Datang ke biro. Waktu itu kalau tidak salah itu hari Rabu. Dia nanya, hari apa Pak? Nanti dibutuhkan hari Rabu. Hari Rabu akikah anak saya bilang begitu. Oh, kalau hari Rabu berarti motongnya Selasa. Loh, nggak bisa, saya bilang gitu kan. Kalau diundur hari Kamis nggak masalah, atau hari Jumat nggak masalah saya. Yang penting motongnya di hari Rabu. Nah, motongnya di hari Rabu. Akhirnya saya potong dari Rabu. Mau dia bisanya hari Kamis, Jumat, tidak masalah. Yang penting dia konfirmasi, sehingga kita pun juga memberikan informasi kepada orang itu di hari yang dia bisa. Jadi seperti itu Pak ya. Kita potong di hari tersebut, bukan makan di hari tersebut. Motongnya ini yang terpenting itu. Itu akikah. Jadi ini adalah penyembelihan yang berupa ibadah dan juga korban, sehingga kita membaca doa ya, ketika menyembelih korban tersebut, Allahumma hadza li wa min ahli, atau hadza minni wa ahli. Ya Allah, ini dari saya dan dari keluarga saya, misalnya seperti itu. Bisa bismillah ya Allahu akbar, kita potong. Jenis kedua, sembelihan yang diperuntukkan untuk memuliakan tamu, walimah atau yang semisalnya, ya, maka ini dianjurkan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat dermawan, ya, sehingga beliau alaihissalam ketika datang tamu pada beliau, apa yang dilakukan Pak? Menyembelih sapi. Ya, subhanallah. Diceritakan dalam surah Az-Zariyat ayat 24, hal ataka haditsul dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah kalian sudah mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamunya? Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Tamunya pun datang dengan cara yang sopan, memberikan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu adalah malaikat yang diutus Allah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka beliau pun masuk ke ruang belakang dan minta keluarganya, tolong dong dipotongin sapi. Subhanallah Pak, ada tamu potongin sapi, luar biasa kan? Ya kalau nggak punya sapi gimana kita Pak? Luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam al-qudwah, ya, al-uswah. Makanya dalam banyak ayat yang lain disebutkan, ya, laqad kana qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada uswatun hasanah, ini kan, suri teladan yang baik, memuliakan tamu, ya. Maka ini bagian daripada keimanan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jenis ketiga, sembelihan yang diniatkan untuk menikmati makanan, untuk diperdagangkan atau semisalnya.
hal ini boleh-boleh saja. Nah, boleh saja Pak. Ya kita ini, waduh ayam kita kan banyak nih, ya kita potong, kan. Oh ternak kambing kita kan juga banyak ini kan. Ya udah kalau gitu nanti tiap pengajian Ahad subuh kita potong kambing misalkan, tidak apa-apa juga begitu misalnya. Kenapa? Untuk menikmati apa yang dia miliki. Ini bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Kemudian dia makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memperbanyak kuahnya ketika memasak supaya tetangga-tetangganya ya yang mencium, waduh wangi ini. Nah, ya, kemudian mendapatkan, tidak cuma dapat baunya doang, enggak cuma dapat aromanya saja. Ya, rasanya pun juga menikmati, ya. Ini dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut bagian ya daripada syukur, ya. Dan hal yang mubah itu ketika menjadi sarana untuk ibadah, maka dia akan dinilai sebuah ibadah pula. Ini 3 jenis daripada adzabah, penyembelihan, Bapak Ibu sekalian. Jelas jika penyembelihan itu dilakukan untuk selain Allah akan menjadikan kesyirikan, ya. Motong kambing, kepalanya ditanam ke bumi, mubadzir. Bumi enggak butuh makanan, Pak. Kita justru yang butuh makanan dari bumi, apa yang kita tanam di bumi, ya, kemudian kita mendapatkan faedah-faedah, ya. Kita bikin kolam lele di bumi, ya, lelenya bisa dimanfaatkan. Selanjutnya nazar. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dan dalil nazar itu firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Subhanallah, Pak. Ada datang satu hari nanti azab itu ya merata di mana-mana. Ketika terjadi di padang mahsyar. Dan mahsyar itu di mana, Pak, tempatnya, Pak? Mahsyar itu tempatnya di Syam, di bumi Syam. Di mana menjelang hari kiamat itu akan datang api dari segala penjuru, ya. Di dalam hadis Muslim sebutkan bahwa api itu akan mengejar manusia dan manusia akan lari terus tanpa sadar. Api mengelilingi mereka semuanya dan mereka berkumpul di suatu tempat, dan tempat itu adalah Bushra. Mana itu? Ya, dataran gurun Sahara, gurun pasir yang ada di Syam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana maksudnya akan dikumpulkan nanti, ya. Subhanallah, Pak. Ini luar biasa. Makanya sekarang Madinah, Mekah itu banyak penduduknya karena Dajjal itu enggak masuk ke Mekah dan Madinah, Pak. Karena Dajjal enggak masuk ke Mekah dan Madinah, maka yang datang ke Mekah itu adalah anak buahnya Dajjal. Siapa? Orang munafik, Pak. Orang munafik bisa masuk? Bisa. Namun ketika Dajjal datang, orang munafik akan disingkap. Kalau orang Jawa itu dikebat. Tahu dikebat, Pak? Ada barang di sini, Pak. Kemudian diginikan. Apa yang terjadi? Tikar. Kemudian diginikan, apa yang terjadi? Kalau orang Jawa bilang dikebat. Orang Sunda apa bilangnya, Pak? Dikebat juga. Nah, begini kan. Apa yang terjadi ketika ada barang di sini kita ginikan? Akan terlempar. Kalau dikebut Pak, ya, kalau orang-orang Betawi, ya. Ya. Jadi orang munafik seperti itu. Namun nanti akan ada seorang yang menjadi utusan Dajjal itu, mereka akan merusak Ka'bah. Dibongkar Ka'bah itu, Pak. Ya. Dibongkar ini, ya. Dibobokin satu-satu itu kan. Subhanallah. Dan uniknya orang membiarkan itu terjadi. Ya. Ya, itu nanti kita bahas dalam kisah hari kiamat. Kita kan belum sampai di hari kiamat ini. Kembali pada nazar, itu nazar, Pak, ya. Apa itu nazar? Nazar adalah ya melaksanakan ya sesuatu perbuatan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melakukan ini. Itu nazar. Ya. Dan nazar nanti ada kalanya, ada 2 macam nazar itu, Pak. Oh, saya mau sholat duha. Oh, saya mau melaksanakan
saya besok Jumat mau sedekah, saya hari apa nanti akan berkunjung ke saudara saya dan membawakan makanan-makanan misalkan. Oh, hari Ahad saya akan ikut pengajian di UBK misalnya. Ini nazar. Dan nazar yang dianjurkan. Bisa dibilang nazar juga bisa disebut azam, keinginan. Ada nazar yang sifatnya tercela bahkan makruh. Namun jika sudah diucapkan harus dilaksanakan. Nazar yang makruh itu adalah nazar yang dilakukan hanya ketika Allah memenuhi hajatnya. Kalau misalkan nanti saya berhasil menikah lagi, saya akan sedekah misalkan 10 juta misalkan. Kalau nggak berhasil ya enggak. Ketika dia mengucapkan ini adalah nazar yang dimakruhkan. Ya. Kenapa? Karena dia hanya akan melakukan suatu kebaikan jika Allah memenuhi keinginan dia. Ya. Namun jika nazar itu dilakukan, saya ingin melakukan kebaikan ini, maka ini adalah hal yang terpuji. Tanpa harus mewajibkan jika ini terjadi maka begini, jika ini terjadi. Dalilnya mana? Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil." Sesungguhnya yang demikian itu seorang yang meniatkan sesuatu karena dengan niat supaya Allah memenuhi keinginannya dulu baru dia melakukan, hal tersebut tidak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil atau orang yang pelit. Di dalam hadis Al-Bukhari nomor 6608. Man nadhara an yuti'allahu falyuti'hu. Dan nazar hanya dilakukan dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah. Ya. Pokoknya besok saya mau melakukan ini. Ya, ini yang dimaksudkan dalam tanda petik itu harus berupa ibadah atau berupa ketaatan. Tidak boleh itu berupa hal yang buruk. Ya. Atau berupa hal yang mubah, itu tidak termasuk nazar tuh, Pak. Pokoknya nanti Piala Dunia saya harus melek semalaman misalkan itu kan. Ini bukan termasuk nazar ya. Jadi ingat, nazar adalah satu ibadah ya yang anjurkan bagi seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan. Dan nazar hanya berkaitan dengan ibadah, tidak berkaitan dengan hal-hal yang mubah maupun apalagi berkaitan dengan maksiat. Ingat, nazar ada dua macam. Satu, keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa harus menuntut apa yang dia inginkan kepada Allah SWT. Jenis kedua adalah nazar yang dilakukan setelah Allah Subhanahu wa taala memenuhi keinginannya. Jika saya berhasil begini, maka saya akan menyumbangkan ini dan itu. Dan justru Bapak Ibu sekalian, nazar yang masyhur di sekitar kita, jenis yang kedua itu. Betul lah Pak? Ini adalah jenis nazar. Semua ibadah yang dilakukan, seorang berjalan ke masjid untuk menunaikan kewajiban sholatnya, maka dia telah menunaikan nazarnya. Seperti itu pada hakikatnya ya. Baik, saya rasa ini karena ternyata waktu terus berjalan ya, dan pembahasan kita ternyata juga sudah semakin jauh. Insyaallah ke depan akan kita bahas mengenal agama Islam terkait dengan waktu yang inti pengajian sudah juga hampir disiapkan oleh Ibu. Maka kita buka sesi pertanyaan dengan catatan sebaiknya pertanyaan atau diskusi terkait dengan apa yang kita bahas ini, jangan berkaitan dengan proyek, dengan apa. Ini misalkan khawatir nanti saya tidak bisa menjawab nanti karena saya bukan seorang pimpro. Proyek pondok saya serahkan ke orang Pak itu Pak. Saya tidak bisa ngurusin sendiri gitu. Ya, silakan Pak.